pagi, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Sarana Laban. Nama saya Aldo Grace Marsanto Pau. Nama saya Flori Bertusulu. Di sini kami akan presentasikan hasil kelompok kami. Oke, yang pertama sini saya akan menjelaskan tentang TSCW. TSCW adalah kerangka kerja dalam sebuah aplikasi yang di dalamnya dipengaruhi oleh kelompok dan situasi sosial yang ditempati. Yang artinya bagian TSCW ini merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang saling support dalam sebuah sistem komputer. TSCW lebih berorientasi kepada evaluasi terhadap hal-hal yang terjadi dalam proses interaksi antar manusia dalam sekelompok pengguna. Interaksi tersebut antara lain yang pertama yaitu face-to-face communication, yang artinya komunikasi secara tatap muka. Yang kedua itu ada conversation, yang artinya percakapan yang terjadi antara si pengguna dengan aplikasi atau website yang digunakan. Yang kemudian ada yang ketiga namanya text based communication. Komunikasi berbasis teks merupakan model interaksi dalam TSCW yang paling banyak digunakan di era 2000-an. Jenis ini biasanya diimplementasikan dalam groupware yang menggunakan komunikasi jenis email ataupun chatting. Kemudian yang keempat ada group working. Group working ini adalah jenis komunikasi yang terakhir, yang dimana ini merupakan jenis komunikasi bersama yang melibatkan satu kelompok dalam sebuah organisasi. Dalam IMK, TSCW lebih dilihat dari efek samping yang tertimbul dari model interaksi sebuah aplikasi jenis groupware. Karena jika konteks komunikasi dalam TSCW tidak berjalan dengan baik, maka secara umum sebuah aplikasi sebaik apapun akan terasa tidak usable lagi. Tetapi malah akan timbul organization mess yang membuat segala penerapan teori dan implementasi menjadi sia-sia. Karenanya dibutuhkan usaha ekstra keras dan tahapan yang secara interaktif melakukan desain berdasarkan kebutuhan pengguna dan evaluasi yang berkelanjutan, baik evaluasi secara umum ataupun usability testing. Selanjutnya dalam Computer Supported Cooperative Work atau TSCW terdapat 4 poin penting yang akan kami bahas, yakni yang pertama ada elemen Windows System, kedua ada arsitektur sistem Windows, 3 program aplikasi, dan keempat user interface management system. Yang pertama yaitu elemen Windows System. Elemen Windows System adalah pusat lingkungan untuk programmer dan pengguna dari sistem interaktif yang memungkinkan satu workstation tunggal mendukung sistem pengguna dengan aksi-aksi secara bersamaan. Sistem windowing ini mengkoordinasikan berbagai macam perangkat input ataupun output. Kebebasan dari perangkat keras, workstation khusus akan berinteraksi dengan beberapa layar display visual, papan ketik, dan biasanya beberapa perangkat penunjuk seperti mouse. Keberagaman dari perangkat keras ini dapat digunakan pada setiap sistem interaktif dan semuanya berbeda dalam hal data yang dikomunikasikan dan perintah yang digunakan. Untuk itu, pemrogram membutuhkan suatu perintah langsung ke suatu terminal abstrak yang mengerti dengan bahasa yang generik dan dapat diterjemahkan ke bahasa dari banyak perangkat khusus lainnya. Bahasa generik untuk terminal abstrak pada sistem Windows disebut dengan imaging model. Beberapa diantaranya itu ada Pixel, Graphic Kernel System atau GKS, Programmer Hierarchy Interface to Graphics, dan PostScript. Sistem Windows juga menyediakan kemampuan berbagai sumber dari satu konfigurasi perangkat keras dengan beberapa salinan terminal abstrak. Masing-masing terminal abstrak berlaku sebagai proses bebas dan sistem Windows akan mengkoordinasikan kontrol ini dari proses yang ada. Sistem Windows juga perlu untuk menampilkan aplikasi yang terpisah dengan mendedikasikan daerah dari layar display ke setiap terminal abstrak. Tugas koordinasi berhubungan dengan menyelesaikan konflik display ketika daerah layar yang terlihat dari dua terminal abstrak saling tumpang tindih. Kemudian kita akan masuk ke elemen-elemen dasar Windows. Yang pertama itu ada elemen icon. Icon ini adalah suatu simbol atau gambar yang mewakili suatu driver. Misalnya icon-icon aplikasi kayak Microsoft Office Word, GOM Player, atau Google Chrome. Itu adalah icon-icon yang dinamakan elemen dasar Windows. Yang kedua itu taskbar. Taskbar adalah suatu baris yang memuat tombol start, program yang sedang aktif, dan icon.
untuk taskbar ini sendiri dia terdapat pada paling bawah yang terdapat pada desktop Windows ataupun halaman komputer kita. Yang ketiga itu ada desktop. Desktop adalah area kerja pada Windows yang dimana mencakup semua ikon dan taskbar itu sendiri. Desktop ini adalah bagian utama pada saat kita membuka laptop ataupun komputer kita. Yang muncul pada pertama kali itu adalah halaman desktop. Untuk materi yang kedua tentang arsitektur sistem Windows akan dibacakan oleh teman saya Sardo. Arsitektur sistem Windows adalah merupakan sistem arsitektur perangkat lunak yang digunakan untuk membangun suatu perangkat lunak sistem operasi yang akan digunakan dalam sistem komputer. Perkembangan arsitektur sistem operasi modern ini semakin kompleks dan rumit sehingga memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati, cermat dan tepat agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. Ragam arsitektur sistem operasi: sistem monolitik, sistem berlapis, sistem mesin visual, client service, dan berorientasi objek. Sistem monolitik merupakan struktur sistem operasi sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual atau pelayanan atau sistem call yang diberikan oleh sistem operasi. Model sistem call dilakukan dengan cara mengambil sejumlah parameter pada tempat yang telah ditentukan sebelumnya, seperti register atau stack, dan kemudian mengeksekusi suatu interaksi tertentu pada monitor mode. Sistem berlapis. Teknik pendekatan struktur sistem berlapis sistem operasi pada dasarnya dibuat menggunakan pendekatan top down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis atau tingkat. Lapisan terendah atau layer 0 adalah perangkat keras dan lapisan tertentu. Layer N adalah pusat interface. Dengan sistem modularisasi, setiap lapisan mempunyai fungsi atau operasi tertentu dan melayani lapisan yang lebih rendah. Sistem mesin virtual. Konsep dasar dari mesin virtual ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan sistem terlapis dengan tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan perangkat keras dengan kernel untuk tiap-tiap proses. Mesin virtual menyediakan antarmuka yang identik untuk perangkat keras yang ada. Sistem operasi ini membuat ilusi atau virtual untuk beberapa proses. Masing-masing virtual proses mengeksekusi prosesornya dengan memorinya atau virtual masing-masing. Teknik ini berkembang menjadi sistem operasi emulator sehingga sistem operasi dapat menjalankan aplikasi-aplikasi untuk sistem operasi lainnya. Sistem client server. Sistem operasi merupakan proses, dalam hal ini proses dikategorikan menjadi server atau client yang saling berinteraksi. Server adalah proses yang menyediakan layanan. Client adalah proses yang memerlukan meminta layanan dengan arsitektur client atau server. Kode dapat diangkat ke level lebih tinggi sehingga kernel dapat dibuat sekecil mungkin. Hampir semua tugas diangkat menjadi proses level pemakai. Kernel hanya mengatur komunikasi antara client atau server atau mikrokernel. Sistem berorientasi objek. Layanan sistem operasi sebagai kumpulan proses untuk menyelesaikan pekerjaannya yang disebut dengan sistem operasi bermodel proses. Sedangkan layanan sistem operasi sebagai objek disebut dengan sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan objek dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan dari teknologi berorientasi objek. Pada sistem operasi berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Masing-masing objek diberikan tipe yang memadai properti objek seperti proses, directory, berkas, dan sebagainya. Dengan
momen operasi yang didefinisikan di objek, data yang berada dalam objek tersebut dapat diakses dan dimodifikasi. 2. Program aplikasi. 3. Program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang ditunjukkan untuk melayani kebutuhan pengguna secara langsung. Program aplikasi juga kerap disebut software aplikasi atau software atau aplikasi. Rata-rata sistem operasi biasanya juga disertai dengan program aplikasi bawaan sehingga pengguna bisa langsung memakainya. Di dalam sistem operasi Windows yang termasuk program aplikasi bawaan adalah File, Explorer, Notepad, WordPad, Microsoft Edge, OneNote, Photoshop, Windows Defender, dan sebagainya. Pengguna juga bisa menginstal program aplikasi tambahan yang dibuat oleh pihak lain selain Microsoft. Sulit tidaknya proses instalasi tergantung dari masing-masing aplikasi, tapi biasanya relatif mudah meskipun terkadang prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Contoh program aplikasi untuk menjelajahi internet: Mozilla Firefox, Google Chrome, Vivaldi, dan Opera. Untuk menyusun dokumen ada Microsoft Office dan lainnya. Untuk menggunakan video VLC Media Player Classic, MVV SM Player. Untuk mengirim email Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Windows Email. Untuk mengedit foto GIMP, Adobe Photoshop, Photoshop Pro. Untuk berkomunikasi melalui internet, Telegram, Discord, atau Viber. Tidak semua program aplikasi harus diinstal. Cukup banyak di antaranya yang disediakan dalam bentuk file berkompresi seperti zip, RAR, atau 7-zip. Setelah diekstrak, program aplikasi bisa langsung digunakan. Program-program seperti ini disebut portable software. Manfaat serta pengimplementasian IMK dalam sebuah program aplikasi diantaranya sebagai berikut. 1. Usable atau bermanfaat, artinya bisa menuntaskan apa yang diperlukan. 2. Usable atau digunakan, artinya bisa digunakan serta dioperasikan dengan mudah serta alamiah tanpa bahaya kesalahan. 3. Uset atau digunakan, artinya bisa membuat orang yang menggunakan merasa tertarik. 4. Usability, artinya membuat kriteria berkualitas suatu perangkat lunak seperti fungsionalitas, kehandalan, efisiensi, kemudahan pemeliharaan, serta portabilitas. Selanjutnya akan dibacakan teman kami Flori. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami Sablo mengenai User Interface Management System. User Interface Management System. User Interface UI adalah desain antarmuka yang berfokus pada keindahan suatu tampilan, misalnya dengan menentukan desain dari log dan look, melakukan pemilihan warna yang tepat, dan melakukan hal-hal lainnya yang dapat membuat tampilan website dan aplikasi menjadi semakin menarik, sehingga pengguna pun betah untuk berlama-lama dalam website ataupun aplikasi tersebut. User Interface Management System UIMS adalah sebuah mekanisme untuk proses misalkan bersih atau
logika bisnis dari antarmuka pengguna grafis. GUI kode dalam suatu program komputer UIMS dirancang untuk mendukung arsitektur dengan tegas, menetapkan dan menegakkan batas antara logika bisnis dan GUI. Tujuan interface manajemen. Tujuannya adalah menciptakan suatu cara agar bisa diadakan atau diperoleh interface yang konsisten yang mempunyai loop atau lubang dan file yang sama untuk sejumlah aplikasi yang berbeda di dalam sistem yang sama. Berikut contoh user interface manajemen sistem ULMS. Yang pertama, iPad Macintosh. Yang kedua, OSF atau motif dari Open System Foundation. Ketiga, OpenLoop dari Sun untuk IT dan T. Keempat, Windows dan Microsoft. Berikut di bawahnya ada tampilan-tampilan bisa dilihat dari prestasi kami. Tampilan Apple Mac, terus tampilan OSF motif, terus tampilan OpenLoop, terus tampilan Windows. Komponen logika dari ULMS. Yang pertama, presentasi komponen bertanggung jawab atau tampilan interface termasuk output dan input yang bersedia bagi user. Kedua, control dialog. Komponen mengatur komunikasi antara presentasi dan aplikasi. Ketiga, interface aplikasi. Pandangan dari semantics aplikasi yang disediakan sebagai interface. Sekarang kita masih masuk kesimpulan yang dijelaskan oleh teman kami Aldo. Baik, saya langsung aja ke bagian kesimpulan. Yang artinya kesimpulan dari CSCW ini merupakan kerangka kerja dalam sebuah aplikasi yang di dalamnya dipengaruhi oleh kerangka kerja yang berfokus pada perancangan dan evaluasi teknologi. Dengan kata lain, CSCW ini merupakan bagian utama dari terbentuknya interaksi antara manusia dan komputer, yang dimana di dalamnya terdapat sistem-sistem dasar yang saling berkolaborasi atau bekerjasama, serta saling support satu sama lain, yang bertujuan untuk membentuk sistem program yang baik dengan tampilan visual yang menarik dan dialog yang mudah, sehingga user dapat mengerti apa itu sebuah sistem yang telah digunakan dalam sebuah komputer, sehingga interaksi manusia komputer dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai kebutuhan. Sekianlah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.